hormati Bapak Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Bapak Sekretaris Badan Diskompol Kabupaten Kolaka, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak yang mewakili Kejaksaan Negeri Kabupaten Kolaka, Bapak Kasih Intel Kejaksaan Negeri Kolaka. Perkenalkan nama saya Muhammad Rusli. Kebetulan yang seharusnya menyampaikan paparan terkait sosialisasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kolaka pada hari ini adalah Kepala Kabupaten Kolaka, namun beliau lagi berhalangan dan ada tugas luar yang tidak kalah pentingnya terkait dengan perencanaan Kabupaten Kolaka ke depan. Beliau menghadiri rapat koordinasi teknis di Jakarta dalam rangka kegiatan DAK untuk tahun 2025. Maka diamanatkan kepada saya untuk menyampaikan paparan sosialisasi pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin kalau kepala Bapak daerah yang memaparkan berbeda kalau stafnya. Jadi saya ambil prinsip tidak ada rotan akan terjadi. Jadi kalau dalam hal sosialisasi ini ada hal-hal yang mungkin di luar dari ekspektasi Bapak Ibu sekalian, mohon dimaklumi. Baik, kami dipercayakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka untuk memaparkan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kolaka. Apa itu rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Kolaka? Itu kita berawal dari namanya rencana pembangunan jangka panjang nasional. Dulu kita mengenal, kita dulu sangat familiar dengan namanya GBHN. Apa itu GBHN? Garis-garis besar haluan negara yang dilaksanakan pada pemerintahan sampai dia wali di pemerintahan Orde Reformasi. Jadi GBHN itu kita kenal ada namanya periode rencana pembangunan 5 tahun. Nah, dengan adanya TAP MPR tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di perubahan Undang-Undang Dasar itu, amandemen Undang-Undang itu sudah tidak diperkenankan lagi yang namanya GBHN. Keluar yang namanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, periode rencana pembangunan yang panjang nasional ini adalah 20 tahun. Nah, apa yang kaitannya dengan pilkada? Apa kaitannya dengan pemilu? Nah, di rencana pembangunan jangka panjang inilah diakomodir visi dan misi kepala daerah yang nanti akan memimpin daerah kita. Nah, di RPJMD ini saya singkat, itu periode 20 tahun dibagi menjadi 4 tahap. Tahapannya itu ada namanya RPJMD. Mungkin kita sering mendengar apa namanya RPJMD. RPJMD inilah nanti memuat visi dan misi calon kepala daerah terpilih nanti yang akan menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Nah, baik Bapak Ibu, berbicara tentang visi Indonesia Padi selama negara ini ada di dalam buka Undang-Undang Dasar 1945, yaitu merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Itu sedikit kita dengar. Tapi dengan visi itu tadi, itulah yang menjadi visi Indonesia sebetulnya. Namun di rencana pembangunan jangka panjang nasional ada lagi visi yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 kemarin. Itu RPJMN pertama periodenya 2005-2025. Nah, periode itu sudah mau berakhir di tahun ini. Nah, di dalam amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 dipersyaratkan bahwa 1 tahun sebelum RPJMN itu berakhir, maka perlu dibentuk RPJMD untuk periode 2025-2045. Nah, periode ini dibagi menjadi 4 tahap. Ada namanya tahap periode pertama, yaitu periode 2025-2029. Dan di tahap periode inilah nanti yang akan kita tempatkan visi dan misi calon bupati kita. Calon bupati akan terpilih pada saat pemilihan kepala daerah nanti. Kemudian ada periode tahap kedua, periode 2030-2034. Kemudian periode tahap ketiga 2035-2040.
2040 dan periode tahap keempat 2040-2045. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau bicara visi, tentu kita harus mengetahui apa visi Indonesia di tahun 2025 itu. Di sini di catatan kami, visi NPD-PN itu adalah menuju Indonesia Emas tahun 2045 dengan negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Itulah visi tahun 2025. Seperti diungkapkan dari pertama, kalau pulang nanti ada mungkin yang kalau ada yang kita mau pulang, inilah paling tidak kita tahu visi abadi Indonesia itu adalah merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Visi untuk tahun 2025 adalah negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Itulah visi Indonesia. Sementara rancangan visi Kabupaten Kolaka tentunya harus selaras dengan rancangan visi provinsi dan visi nasional. Visi provinsi yang dirancang saat ini sementara dalam proses penyusunan dan tidak lama lagi akan diterapkan adalah Sulawesi Tenggara yang berdaya saing, maju dan berkelanjutan. Itu adalah visi provinsi Sulawesi Tenggara. Sementara visi Kabupaten Kolaka adalah Kabupaten Kolaka sebagai daerah perjuangan yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Inilah ketiga visi yang ada tahapan-tahapan. Ada di tingkat visi nasional, ada di tahapan visi provinsi. Yang visi provinsi inilah nanti yang menjadi acuan calon gubernur nanti yang akan kita pilih juga pada saat pemilihan kepala daerah. Dan ada visi kabupaten. Dari tiga visi tadi ada keselarasan, ada sinkronisasi, ada kesinambungan. Realisasinya ada yang saling keterkaitan. Nah, dari sasaran visi inilah ada indikator-indikator untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian